Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rahayu dan saya sendiri Valerie Matremsi akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Dana Khusus. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rahayu. A. Pengantar audit dana. Hibah dan kontribusi adalah bagian dari belanja yang disebut pembayaran transfer atau transfer payment. Pembayaran transfer adalah transfer uang dari pemerintah kepada orang pribadi dan kepada berbagai jenis organisasi termasuk dunia usaha dan bagian dari pemerintah yang lain, di mana pemerintah tidak secara langsung memperoleh barang atau jasa sebagai pengembaliannya. Hibah adalah pembayaran transfer yang tidak bersyarat. Sebaliknya, kontribusi adalah pembayaran transfer yang harus memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontribusi. Dalam rangka menyukseskan tercapainya tujuan yang telah disusun dalam rencana kerja pemerintah, terdapat program pemerintah yang melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, di mana dana itu sendiri berasal dari APBN. Penyaluran dana ini selanjutnya dikelola oleh satuan kerja pemerintah yang berkaitan dengan program tersebut. Dalam mengaudit dana penyaluran kepada masyarakat ini, proses audit dapat dilakukan terhadap 4 hal, yaitu audit terhadap pendapatan dana, audit terhadap alokasi dana, audit terhadap belanja dana, audit terhadap manajemen dana. Esensi audit dana. Inti dari audit terhadap hibah dan kontribusi adalah menentukan apakah manajemen keuangan dan pengendalian telah didukung dengan bukti yang jelas. Harus terdapat bukti yang jelas mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, integritas dalam perancangan program sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dukungan dalam pengambilan keputusan pada semua tingkat manajemen. Ketersediaan informasi manajemen yang tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan. Manajemen risiko, penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan ekonomis. Akuntabilitas penggunaan sumber daya. Lingkungan pengendalian yang mendukung. Ketaatan terhadap otoritas dan memelihara aktiva. Memonitor dalam melaporkan hasil aktual. Secara singkat, audit atas program hibah dan kontribusi adalah untuk menentukan tingkat due diligence dari manajemen dana masyarakat. Tujuan audit. Dalam menyusun prosedur audit, dalam rangka mengumpulkan bukti audit, perlu ditetapkan tujuan audit ketaatan dan tujuan audit kinerja yang berkaitan dengan program tersebut. Tujuan audit ketaatan atas penyaluran dana kepada masyarakat dijabarkan dalam 3 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Tujuan audit kinerja penyaluran dana tunai adalah untuk menilai kinerja dari program penyaluran dana sesuai tujuan audit kinerja penyaluran dana tunai berkaitan dengan ditemukannya masalah-masalah yang teridentifikasi menghambat kelancaran penyaluran dana tunai kepada keluarga miskin. Masalah-masalah tersebut antara lain: yang pertama, tidak maksimalnya kegiatan sosialisasi karena singkatnya rentang waktu yang tersedia. Faktor keamanan, geografis, dan administratif pada daerah-daerah yang terpencil yang tidak kondusif, dan faktor-faktor kependudukan lainnya yang berpengaruh seperti adanya pengungsi yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak adanya dukungan dana bantuan operasional dan pengendalian di semua tingkatan. Metodologi audit. Metodologi audit atas dana penyaluran kepada masyarakat terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Dalam bagian dasar penugasan audit atau tahap perencanaan ini, auditor harus memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang audit, dasar audit, ruang lingkup audit, tujuan audit, sasaran audit, periode audit, dan waktu pelaksanaan audit. Dalam bagian pemahaman atas program, auditor harus memahami dengan baik hal-hal berikut ini. Dasar hukum program, tujuan dan sasaran program, target penerimaan dana penyaluran, mekanisme penyaluran termasuk prinsip-prinsip pengelolaan. Organisasi pengelola baik di pusat sampai di tingkat kelurahan atau desa, struktur organisasi pengelola, dokumen yang digunakan dalam pengelolaan, persyaratan penerima bantuan, ketentuan penyaluran, pengendalian dana pelaporan, serta pengukuran keberhasilan program. Pemahaman atas dasar penugasan audit dan program yang diaudit dilakukan untuk memahami pengendalian manajemen yang ada dalam program, mengidentifikasi risiko bawaan dan pengendalian program dan serta memperkirakan tingkat risiko tersebut, mengidentifikasi kriteria evaluasi kinerja program, mengidentifikasi pembatasan khusus dalam peraturan dan perundangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan program. Setelah memahami dasar penugasan dan program yang diaudit, auditor harus menetapkan tujuan audit sebagai dasar dalam merancang prosedur audit. Selanjutnya, tahap perencanaan selesai apabila telah disusun program audit yang berisi faktor kunci keberhasilan
masalah, tujuan audit, dan prosedur audit. Tahap pengujian. Dalam tahap ini, auditor melakukan prosedur audit yang ada dalam rencana program audit untuk mengumpulkan bukti dalam menilai kinerja program dan memastikan apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Dalam tahap ini, auditor melaporkan temuan audit dan rekomendasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus audit atas penyaluran dana tunai. Subsidi BBM yang diterapkan selama ini terasa kurang tepat sasaran. Pada kenyataannya, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh industri dan para pemilik kendaraan pribadi yang termasuk lapisan masyarakat berpenghasilan tinggi. Selain itu, subsidi pada dasarnya sangat memberatkan APBN. Dengan kenyataan ini, pemerintah RI telah mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM. Tetapi, pengurangan atau penghematan subsidi ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang lebih berhak menerima, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin. Sebagai konsekuensi logis dari pengurangan subsidi BBM ini, pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Untuk menghindari efek inflatoir ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kompensasi sosial. Dengan paket kompensasi sosial ini diharapkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlindung dari dampak inflasi yang bisa menurunkan pendapatan akibat kenaikan harga BBM dan daya beli kelompok masyarakat miskin tidak makin menurun. Ruang lingkup audit. Audit dilaksanakan di tingkat pusat dan tingkat daerah yang meliputi kabupaten, kecamatan, serta desa. Tujuan audit yaitu untuk menilai keberhasilan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memberikan rekomendasi jika dijumpai kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program. Sasaran audit meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang program. Untuk tiba pada simpulan audit yang diharapkan, maka audit akan dilaksanakan pada seluruh provinsi pendukung program. Periode audit yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020. Waktu pelaksanaan audit yaitu mulai pada bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Januari 2002. Laporan hasil audit sudah harus diterima institusi audit pada tanggal 22 Februari 2002. Gambaran umum program, tujuan dan sasaran program. Tujuan dari program ini yaitu meliputi masyarakat atau keluarga miskin dari dampak langsung atas kenaikan harga BBM, kemudian mempertahankan kemampuan daya beli kebutuhan energi masyarakat keluarga miskin. Yang selanjutnya, menjaga stabilitas dan gejolak sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh psikologis. Sasaran program yang pertama, masyarakat, dan yang kedua, lokasi. Target penerima subsidi program. Target penerima subsidi adalah keluarga miskin dengan target penerima sejumlah 6.666,67 KK dengan jumlah dana bantuan berjumlah 200 miliar rupiah. Berdasarkan subsidi adalah untuk masing-masing KK sebesar 10.000 per bulan selama 3 bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan Desember tahun 2000. Mekanisme penyaluran. Penyaluran dana tunai didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan harus diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka. Yang kedua, seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di dalam program. Yang ketiga, penyaluran subsidi dilakukan dengan cepat dan langsung kepada masyarakat penerima. Yang keempat, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Persyaratan penerima bantuan. Pertama, masyarakat melalui musyawarah desa guna menentukan nama-nama kakak miskin yang layak menerima dan masuk dalam daftar prioritas penerima dana tunai, selanjutnya dikirim ke camat. Yang kedua, tim pengendali kecamatan menilai usulan dari setiap desa, kemudian ditetapkan menjadi keputusan camat. Selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas PMD, kabupaten atau kota. Yang ketiga, tim pengendali kabupaten atau kota bersama masyarakat independen, yaitu LSM,
perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Kantor atau Dinas BMP dan menginformasikan ke camat dan kepala desa atau lurah. Yang keempat, penentuan tersebut juga harus mempertimbangkan bahwa desa-desa yang telah menerima bantuan dari program PPK, P3DT, P2KP, dan PMDKE tidak masuk dalam daftar prioritas. Selanjutnya, ketentuan penyaluran. Penyaluran dana tunai diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang berhak mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP ke KPKN adalah bendaharawan dana pembangunan desa dan kelurahan kantor atau dinas BMD kabupaten atau kota setempat. Yang kedua, SPP yang diajukan dilampiri dengan alokasi penerima bantuan dana tunai yang dirinci per kecamatan dan jumlah kakak miskin penerima subsidi per desa sesuai pada form AK 02 dan form AK 03. Selanjutnya, surat keputusan kepala kantor atau dinas BMD kabupaten atau kota atas nama bupati atau wali kota yang berisi alokasi penerima bantuan dana tunai per kecamatan dan desa. Selanjutnya, kwitansi tanda terima sesuai form AK 04. Selanjutnya yaitu pengendalian dan pelaporan. Monitoring dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan. Monitoring dilakukan baik oleh aparat pemerintah maupun lembaga masyarakat non-pemerintah. Jadwal monitoring dilakukan secara reguler maupun eksidentil dan ditunjukkan kepada institusi penyalur dana dan pengelola kegiatan maupun penerima langsung dana tunai. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa dana tunai diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, dan cara yang tepat. Pengukuran keberhasilan. Pelaksanaan program penyaluran dana tunai diarahkan pada 3 tempat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan audit dan prosedur audit program penyaluran dana tunai. Tujuan dan prosedur audit program penyaluran dana tunai sebagai berikut. Yang pertama target, yang kedua sasaran, yang ketiga organisasi, yang keempat dana operasional, yang kelima rencana kerja, yang keenam penyerapan dana, yang ketujuh penyaluran dana, dan yang terakhir yaitu monitoring. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.